Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Arwana Citra Mulia atau ARNA. Langsung aja, kita lihat dulu kinerjanya yang based on Q1 ya, Q1 2023. Jadi, ARNA ini, kalau kamu tahu dia membuat keramik ya, industri keramik seperti gitu, dengan komposisi pemegang saham, itu dominannya adalah publik. Kemudian ada Pak Tandian Rustandi sebagai pemilik dan founder dari Karna, Arwana Citra Mulia, dan PT Supra Kreasi yang ada di Nimca. Kalau kita lihat lebih detail lagi, komposisi pemegang saham itu memang dominannya lokal ID, ya tadi kan ada Pak tadi foundernya tadi. Kemudian ada mutual fund untuk yang asing, dan untuk yang lokal ada corporate, mutual fund sama insurance, serta sisanya ini foreign orders dan investment banking ya ini ya, IB ini. Oke, itu terkait dengan komposisi pemegang saham bisa kamu dapatkan datanya dari KSEI. Dan untuk profitabilitas, terlihat dari 2018 sampai 2022, kinerja Arna bisa dibilang meningkat terus secara konsisten even pada saat pandemi di 2020. Itu gross profit, operating profit, maupun net profit marginnya secara konsisten naik terus. Bagaimana di 2023? Kalau di 2023, based on kuartal 1 2023 yang sudah publish dan melihat dari laporan keuangannya laba ruginya aja, itu memang terjadi penurunan di penjualan netonya. Dan tapi kalau saya perhatiin di operating profit margin sebenarnya masih sama di area 41%. Jadi sisanya tidak ada hal yang berbeda atau signifikan ya. Ini mirip sama ini, jadi maksudnya tidak ada yang signifikan berubah kecuali penjualan netonya saja. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana prospeknya kan seperti biasa ya. Oke, tapi sebelumnya saya bakal share terkait dengan public expose-nya Arna yang juga kamu bisa dapetin di website Arwana Citra Mulia. Di sini dia menjelaskan terkait dengan kinerja perusahaan dan bagaimana si Arna ini memang bertumbuh terus ya. Jadi pertumbuhan produksinya bisa kamu lihat seperti ini. Eh, Dropnya cuma di 2014 ke 2015. Kemudian juga apa yang ya ada plan. Jadi maksudnya produksinya ya, tempat produksinya ada 6. Kalau di sini dilihat di mana aja lokasinya juga disampaikan, termasuk adanya subdistributor dan outlet. Nah, ini ada lokasi pabriknya ya. Mulai dari Tangerang, Mojokerto, Gresik, Serang, dan Ogan Ilir. Kemudian ya beberapa penghargaan, tapi mungkin saya bakal skip langsung ke bagian kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangannya Arnas, seperti yang saya sampaikan tadi, memang bertumbuh terus. Dan kalau based on proyeksi mereka di public expose-nya, memang eh, proyeksinya adalah tumbuh 9,6% laba bersihnya dibandingkan tahun lalu. Cuman kalau saya cek lagi di artikel, artikelnya saya kumpulkan, Arna di sini kalau based on artikel tanggal 9 Maret 2023 ya, justru mereka lebih optimis ceritanya dengan target laba bersih menjadi tumbuh. Oke, di sini dia. Nah, jadi berpotensi menembus 600 juta atau naik hingga 17% secara tahunan dengan potensi berasal dari peluang kenaikan volume penjualan. Oke, jadi dan mungkin saja akan lebih baik dibanding itu, gitu ya kalau dilihat dari bahasanya. Dan hal yang ingin saya juga cek adalah terkait dengan ya seperti biasa price earning ratio dan price book value-nya. Kalau saya perhatiin, so far 12 trailing months memang secara year on year tumbuh 5%. Eh, nah, begini ya. Jadi saya pakai yang standar deviasi price earning-nya 3 tahun aja. Dengan 3 tahun rata-rata kan price earning di angka 13,53 nih. Dan dengan EPS tumbuh 10% asumsinya, maka 1168 nih angka yang terbilang wajar. Oke, itu price earning. Tapi kalau saya coba price book value juga mirip-mirip nih dengan year on year-nya mereka sebenarnya udah tumbuh 11% nilai total ekuitasnya dan proyeksinya misal saya juga coba naikin 10% dibandingkan tahun lalu itu juga di range area 1100 ya tadi kan 1130-an nah ini 1120-an dengan asumsi PBV-nya di angka 4,15.
PBV-nya saya pakai yang 5 tahun ya ini ya. Saya coba ubah lagi. BV 3 tahun, sorry ini 3 tahun ya. 4,15 ini 3 tahun. Oke, jadi di area yang mirip-mirip 1100-an. Oke, coba kita lihat pembandingnya. Nah, kalau kita lihat peer-nya, peer-nya Arna ada Surya Toto, Dimas Flat Glass, Mulia Industrindo, Cahaya Putra Keramik. Itu peer average-nya di angka 10,5, jadi Arna di atas peer average-nya. Cuman kalau secara industri mereka masih di bawah, price earning-nya di bawah industri di angka 14. Cuma saya yakin ininya nggak bakal ada ya, maksudnya konsensusnya bakal nggak ada karena emang belum terlalu ini ya, terlalu tercover ya. Cuman kalau kita lihat ownership lebih detail, nah ini individual insider yang tadi ya, foundersnya sendiri yang memang megang banyak banget, dominan. Kemudian ada institusi, private company, dan general public-nya 30,8%. Oke, jadi individual insider ini termasuk manajemen ya. Jadi kelihatan ya, Pak Tandean, Standi, ranking 1, ownership-nya sampai 37%. Sisanya ada beberapa nama besar, misalnya North Bank Investment, Allianz Asset Management, ya ada beberapa nama aset manajemen yang JP Morgan, Manulife, Batavia Prosperino juga megang. Oke, nah jadi secara ownership sih ya kelihatan, ya karena ada big fund, jadi kita merasa oh oke, lebih lebih ini ya, lebih firm lah ya. Dan secara target tadi udah 1100-an, secara valuation dibanding peernya lebih mahal dikit, tapi kalau dibanding industri masih lebih murah, sehingga dengan peernya ya memang range area segini sih ya, 13 sampai 14, sehingga masih memungkinkan untuk up karena harganya masih di 950, tapi coba kita cek. Sekali lagi disclaimer, tapi ya ini bukan untuk rekomendasi dan sebagainya. Oke, coba kita lihat teknikalnya dulu. Oke, hari ini Arna lumayan naik sampai 2% ya, 2,7%. Volumenya juga luar naik dibanding volume-volume transaksi sebelumnya. Kalau kayak lihat sih, ya sudah, ya ininya oke ya, masih dia oke, ini juga oke, volume juga oke. Ini juga memang biasanya mantul, kalau udah nyentuh yang smooth moving average 200 ini ya biasanya memang mantul. Target berikutnya berarti bisa di angka ini, 1010, 1010 ya. Kalau based on fundamental masih baik-baik aja dong, 1100 kan tadi. Asumsi laba bakal tumbuh 10%. Oke, jadi ya ada peluang, cuman ya tentunya disesuaikan dengan time frame dan tujuan keuangannya kamu, profil risiko dan sebagainya. Yang jelas keramik ini industri yang diuntungkan salah satunya atas kebijakan pemerintah ya. Jadi, oh ya, saya lupa juga ngasih tahu ada itu. Jadi kenapa kok dia diuntungkan? Karena, nah kamu bisa cek di public expose-nya mereka yang Q&A terkait hal tersebut ya. Jadi kan ada kewajiban nih, ada public expose setiap setahun sekali. Dan di situ biasanya dikasih tahu, kita bisa langsung nanya nih apa aja. Nah, jadi ini. Jadi ada cap untuk harga gas itu akan berakhir hingga 2024. Itu ya, untuk eh, peraturan presidennya memang diberikan kemudahan si industri keramik ini. Nah, tapi kan berdampak multiplier-nya seperti apa? Nah, secara detail udah jelasin dan menurut saya kalau emang menguntungkan dan memberikan banyak manfaat untuk entah itu multiplier efek dalam hal penambahan tenaga kerja dan sebagainya, saya yakin kebijakan ini bakal diteruskan. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Silakan diskusi di kolom komentar kalau ada pendapat ataupun request saham yang ingin dianalisa oleh saya. Tentunya ini opinion dan tentunya disclaimer on sekali lagi. Semoga cuan dan sehat selalu buat kamu.